Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Swita Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bunda Tati tentang bina perilaku sosial anak berkebutuhan khusus. Pada konsep dasar perilaku dan proses terjadinya perilaku, terdapat beberapa bab yang akan dibahas, yaitu antara lain 1. Pengertian dan klasifikasi ABK, 2. Penggambaran perilaku, 3. Pengertian perilaku, 4. Jenis-jenis perilaku, 5. Bentuk-bentuk perilaku, 6. Faktor yang mempengaruhi perilaku, 7. Bentuk-bentuk perubahan perilaku, 8. Prosedur pembentukan perilaku. Sebelum kita membahas pada bab tersebut, kita harus mengulas tentang anak ABK. Apa sih anak ABK atau anak berkebutuhan khusus? ABK atau anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang mengalami kelainan pada fisik, emosional, mentalnya, atau sosialnya. Jadi perkembangannya itu berbeda dengan anak-anak lainnya. ABK dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu 1. Tunanetra, yaitu anak yang mengalami kelainan pada penglihatannya. 2. Tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pada sistem atau syaraf pendengarannya. 3. Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami gangguan pada fisik anggota tubuhnya. 4. Anak berbakat, yaitu anak yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu berprestasi. Jadi anak berbakat ini yaitu anak yang menonjol dalam hal prestasinya. Nah, saking menonjolnya dia itu tidak terkontrol. Jadi anak ini harus diasah lagi bakat-bakatnya. 5. Tunagrahita, yaitu anak yang memiliki kelainan atau keterbelakangan mental sehingga mengalami kesulitan dalam belajar. 6. Lambat belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual dengan jumlah yang tidak banyak. 7. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu anak yang dilihat secara mental mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan gurunya karena adanya disfungsi neurologis. 8. Anak yang mengalami gangguan komunikasi, antara lain suara, artikulasi, kelancaran dalam berbicara, sehingga terjadi penyimpangan dalam bentuk. Contohnya bibir sumbing, cerebral palsy, dan lain sebagainya. Selanjutnya tunalaras. Tunalaras yaitu gangguan emosi dan perilaku dalam menyesuaikan diri sehingga muncul kenakalan. Nah, kenakalan ini karena adanya kesalahan pola asuh orang tuanya. Contohnya orang tua terlalu sibuk, anak sehingga tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, dia ingin mencurahkan isi hatinya tidak ada gitu karena orang tuanya tidak ada di rumah, sehingga dia melakukan hal-hal yang sekiranya membuat dia tuh puas, dia ingin cari perhatian. Nah, penyebabnya apa? Dia nakal, membuat kerugian banyak orang, merugikan banyak orang, menyakiti banyak orang.
Nah, itu perlu orang tua juga memperhatikan pola asuhnya anak sejak dini. Kemudian selanjutnya 10 autis atau sindrom, yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan yang disebabkan oleh sistem saraf pusatnya. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang penggambaran perilaku manusia dan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku yang melibatkan aksi seseorang, yaitu apa yang dilakukan dan dikatakan. Maka harus dideskripsikan dulu dengan aksi seseorang tersebut. Contohnya, dia marah sambil berteriak-teriak dan membanting benda-benda yang ada di sekelilingnya. Contohnya pintu, meja, kursi, vas bunga atau apa yang ada di sekelilingnya yang sekiranya dia bisa mengekspresikan keinginannya. Karena apa? Dia mempunyai keinginan tapi tidak bisa mendeskripsikan atau mengatakan apa yang diinginkannya. Dia hanya mencari perhatian dengan cara berteriak, marah-marah sambil melempar-lempar benda yang ada di sekelilingnya. 2. Perilaku yang melibatkan satu atau lebih dimensi yang diukur dalam frekuensi, durasi, intensitas, dan latensitas. Frekuensi yaitu menghitung jumlah pada waktu perilaku itu terjadi. Contohnya di saat si A atau si anak tersebut, menggigit jari 12 kali selama belajar di kelas. Durasi yaitu waktu ketika kejadian perilaku itu berawal sampai berhenti. Contohnya si anak menangis selama 15 menit. Intensitas yaitu kekuatan fisik dalam perilaku. Contohnya si anak mengangkat karung beras seberat 5 kg. Dia membawanya itu, dia kuat membawa karung beras seberat 5 kg. Latensitas yaitu kecepatan dari perilaku. Selanjutnya yang ketiga, perilaku dapat diamati, dideskripsikan, dan direkam oleh orang lain atau orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku memiliki dampak pada lingkungan termasuk fisik, lingkungan sosial atau orang lain di sekelilingnya. Karena perilaku adalah sebuah aksi yang termasuk gerakan melalui celah dan waktu, dan kejadian dari perilaku akan memiliki efek pada lingkungannya. Yang kelima, kesimpulan. Nah, kesimpulan perilaku ini adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, perilaku yang nampak sampai yang tidak tampak, dari yang bisa dirasakan sampai yang tidak bisa dirasakan. Jadi hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selain itu, perilaku juga merupakan respon atau reaksi individu terhadap stimulus rangsangan yang berasal dari luar. Selanjutnya bab 3 yaitu membahas tentang pengertian perilaku. Perilaku merupakan suatu tindakan yang bisa diamati dan mempunyai frekuensi
spek, fisik, durasi, dan dengan tujuan. Selain itu, perilaku juga merupakan suatu kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Dalam hal ini terdapat teori, yaitu teori SOR, SOR, yaitu stimulus, organisme, respon. Yaitu ada dua, satu responden atau reflektif, yaitu yang harus dihasilkan oleh rangsangan tertentu, sifatnya relatif dan tetap. Contohnya kita tertawa dalam bahagia, kita senang, kita happy, kita enjoy gitu. Yang kedua, instrumental respon atau operan respon, yaitu timbul dan berhubungan diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Selanjutnya bab 4 tentang jenis-jenis perilaku individu. Antara lain, 1. Perilaku sadar, yaitu melakukan melalui kerja otak atau susunan saraf otak. Yang kedua, perilaku tak sadar, yaitu perilaku yang dilakukan secara spontan. Yang ketiga, perilaku tampak dan tidak tampak. Kalau yang tampak, dia itu langsung marah, langsung berteriak, langsung membanting benda-benda yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang tidak tampak, dia itu cenderung memendam perasaannya, dia diam saja, menyendiri. Yang keempat, perilaku sederhana atau kompleks. Ya, contohnya putus cinta tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk anak ABK perlu dibina dalam berperilaku supaya berkesesuaian. Yang kelima, perilaku kognitif dan psikomotor. Kognitif yaitu anak berupaya menyangkut aktivitas otak atau ranah kognitifnya, aspek atau jenjang seperti pengetahuan atau hafalan, ingatan. Yang kedua itu pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sistematis, dan selanjutnya penilaian. Yang keenam, perilaku ranah afektif, yaitu sikap atau nilai yang mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Adapun pada perilaku ranah afektif ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu 1. Receiving attention, yaitu menerima atau memperhatikan bagaimana anak cerdas, istimewa itu bisa memperhatikan guru. Biasanya anak ini memiliki IQ tinggi, namun anak ini mudah bosan. Yang kedua, responding atau menggapai, yaitu partisipasi aktif atau bagaimana menanggapi tentang pengalamannya. Yang ketiga, value atau nilai atau menghargai anak berkebutuhan khusus, yaitu harus ada prosedur dari psikologis mengenai penilaian perilaku terhadap anak yang hiper atau autis. Yang keempat, organisasi. Selanjutnya kita bahas bab 5, yaitu tentang bentuk-bentuk perilaku dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus. Dibagi menjadi 2, yaitu 1 bentuk pasif atau tetap atau tertutup. Responnya stimulus terhubung atau tertutup
atau masih terbatas pada perhatian persepsinya, pengetahuan, kesadaran, sikap yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus dan belum bisa diamati secara jelas dilihat oleh orang lain. Kedua, perilaku terbuka. Responnya stimulus jelas dalam bentuk tindakan. Selanjutnya bab 6 yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Dibagi menjadi 2 faktor, yaitu 1 faktor perilaku atau behavior, 2 faktor di luar perilaku ditentukan atau terbentuk dari beberapa faktor lagi, antara lain faktor predisposition, faktor genetik, dan faktor endogen. Faktor predisposition yaitu mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai, dan sebagainya. Penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif. Maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Jadi perilaku bila didasari pengetahuan, kesadaran, sikap positif, insya Allah dia akan bisa berbaur dengan lingkungannya. Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Sikap yaitu suatu predisposition, mudah terpengaruh atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, atau behavior. Terdapat 3 komponen yaitu afektif. Nah, afektif yaitu komponen emosional atau perasaan. 2 kognitif atau keyakinan. 3 evaluatif yaitu keyakinan evaluatif yaitu dimanifestasikan dalam bentuk impresi atau kesan baik atau kesan buruk yang dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Selain itu, perilaku juga merupakan sikap yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau cara tertentu seperti halnya pengetahuan sikap. Adapun beberapa tingkatan perilaku antara lain yaitu 1 menerima, yaitu subjek atau anak itu mau memperhatikan stimulus yang diberikan atau perintah yang diberikan. Yang kedua respon dia bisa memberikan tanggapan terhadap suatu pertanyaan, dia mau menanggapi, mau merespon atas perintah. Yang ketiga menghargai. Yang keempat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya. Berikutnya adalah faktor pregenetik atau endogen, yaitu konsep dasar untuk kelanjutan perkembangan perilaku anak berkebutuhan khusus, yaitu meliputi ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, intelijensi, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor eksogen atau luar individu, yaitu faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku tersebut, baik yang berkesesuaian atau yang berkekurangan. Selanjutnya adalah faktor usia, yaitu faktor terpenting dalam menentukan sikap individu. Masa dewasa dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal berkisar usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa 41 tahun sampai 60 tahun, dan dewasa akhir 61 tahun ke atas.
Selanjutnya, faktor pendidikan formal informal, yaitu terjadinya perbedaan proses belajar dari sekolah umum dan sekolah SLB. Maka dari itu, salah penempatan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang seharusnya mereka belajar di SLB, setidaknya janganlah sekolah di sekolah umum karena sangat berdampak negatif terhadap psikis anak. Karena apa? Kadang seringkali anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum seringkali terjadi pembulian. Maka dari itu butuh kesadaran dari orang tua, setidaknya kalau anak-anak ini terjadi suatu hal harus diperiksa ke dokter psikolog dulu. Selanjutnya mereka bersekolah pada wadahnya, lingkungannya, sehingga mereka akan belajar dengan nyaman. Selanjutnya, faktor pekerjaan, yaitu salah satu jalan manusia dalam menentukan suatu karya dalam hidupnya. Selanjutnya, faktor agama, yaitu keyakinan yang berkonstruksi pada kepribadian dengan tidak membeda-bedakan perihal cara berpikir, bersikap, bereaksi. Selanjutnya, faktor sosial dan status ekonomi, yaitu posisi dalam kedudukan seseorang di masyarakat berhubungan pendidikan, jumlah pendapatan, dan fasilitas yang dimiliki. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan atau kesenian, adat istiadat, yaitu adanya perbedaan budaya, kultural, bahasa daerah akan menambah suatu khasanah budaya bangsa. Selanjutnya kita membahas tentang bab 7, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan perilaku dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 perubahan alamiah, perubahan rencana, dan kesediaan untuk berubah. Pada perubahan alamiah, perilaku yang selalu berubah-ubah yang dipengaruhi dengan lingkungannya, keluarganya, fisik, sosial ekonominya, sehingga dia mengalami perubahan secara alamiah. Yang kedua, perubahan rencana, yaitu terjadi karena direncanakan, sudah diprogram sehingga tertata. Yang ketiga tadi, kesediaan untuk berubah, yaitu program pembentukan perilaku pada anak berkebutuhan khusus tergantung dari kesediaan pada diri anak berkebutuhan khusus tersebut sendiri. Yang terakhir, bab 8, yaitu tentang prosedur pembentukan perilaku. Dalam hal ini kita melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat, yaitu berupa reward. Kesimpulan. Nah, kesimpulan perilaku ini adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, perilaku yang nampak sampai yang tidak tampak, dari yang bisa dirasakan sampai yang tidak bisa dirasakan. Jadi hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selain itu, perilaku juga merupakan respon atau reaksi individu terhadap stimulus rangsangan yang berasal dari luar. Demikian pembahasan saya dalam hal mereview
materi yang disampaikan oleh dosen pengampu saya, Ibunda Tati. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.